Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, SSM Hum, dosen tetap di program studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025, khususnya untuk mendokumentasikan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara rinci mengenai mata kuliah kemahiran bahasa Jepang yang saya ampu, termasuk tujuan metode pembelajaran, capaian yang diharapkan, serta evaluasi yang diterapkan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan termasuk dalam kelompok mata kuliah wajib program studi bahasa Jepang. Kode mata kuliahnya adalah 2330631072 untuk semester ganjil. Sedangkan untuk semester genap 2330632082. Tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami tata bahasa, memperkaya kosakata, menguasai frasa, dan menyusun struktur kalimat bahasa Jepang secara komprehensif. Dalam penyampaian materi, saya menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek PJBL yang dikombinasikan dengan pendekatan komunikatif CLT. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada praktik nyata. Adapun tahapan pembelajarannya meliputi pengenalan kosakata dan tata bahasa melalui teoritis dan latihan terstruktur. Praktik menyusun kalimat individu dan kelompok. Proyek mini berbasis konteks, misalnya membuat dialog sederhana, presentasi budaya Jepang, atau simulasi percakapan sehari-hari. Diskusi dan refleksi, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek dan mendapatkan umpan balik. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menguasai pemahaman teoritis, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi nyata dalam bahasa Jepang. Selain itu, metode ini mendorong kemandirian, kreativitas, dan kerjasama tim di antara mahasiswa. Berdasarkan kurikulum Merdeka MBKM, capaian pembelajaran yang ditargetkan meliputi kognitif, C2 menganalisis. Mahasiswa mampu menganalisis struktur bahasa Jepang, termasuk pola kalimat dan penggunaan kosakata dalam konteks yang berbeda. Psikomotorik, P3 menyusun. Mahasiswa dapat menyusun kalimat serta mandiri sesuai kaidah tata bahasa yang benar. Efektif, A2 berkomunikasi. Mahasiswa mampu berorientasi secara lisan dan tulisan dalam situasi formal maupun informal. Sebagai sumber utama, kami menggunakan Minano Nihongo 1 dan 2 untuk tata bahasa dan latihan dasar, Irodori untuk pembelajaran kontekstual dan percakapan praktis. Materi tambahan berupa video, postcard, dan artikel berbahasa Jepang untuk memperkaya pemahaman budaya dan kebahasaan. Dalam satu semester terdapat 16 pertemuan dengan alokasi sebagai berikut. Pertemuan 1-6 pengenalan kosakata, partikel dasar, dan pola kalimat sederhana. Pertemuan 5-8 pelatihan menyusun kalimat dan pengenalan keigo, bahasa hormat dalam bahasa Jepang. Pertemuan 9-12 proyek kelompok presentasi budaya Jepang. Pertemuan 13-16 persiapan UTS, UAS,
serta evaluasi proyek. Sistem evaluasi penilaian berdasarkan pada keaktifan di kelas 25%, partisipasi dalam diskusi dan respon selama pembelajaran. Tugas individu dan kelompok 25%, penyelesaian latihan harian dan proyek mini. UTS 25%, ujian tengah semester berbasis analisis kasus bahasaan. UAS 25%, ujian akhir berupa praktik percakapan dan penulisan esai pendek. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai mata kuliah kemahiran bahasa Jepang dengan pendekatan PJBL dan CLT. Diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Untuk lebih detail simulasi pembelajaran, contoh proyek dan interaksi di kelas, silakan simak video selanjutnya. Konbanwa. Minasan, genki desu ka? Oke, hari ini kita belajar Minana Nihongo bab 13 ya, tentang menyatakan ingin. Namun sebelum kita belajar, alangkah kita baiknya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita membahas tentang menyatakan ingin. Ada hoshi, ya, hoshi. Sebelum masuk kita ke sana, minggu yang lalu sudah saya ajarkan masalah kosakata. Kosakata udah dibaca di rumah kosakatanya? Oke. Jadi masih ingat kan kosakatanya ya? Bab kosakata bab 13. Sebelum masuk sana, saya tulis di sini ada misalnya nani-nani, iga suki, nani-nani ga hoshi desu. Subjects wa kata benda ga hoshi desu. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa apa yang Anda tahu tentang apa yang Anda sukai kata benda? Okane. Apa artinya akane? Uang. Tiara Sang, apa yang Anda suka kata benda? Atarashi? Atarashi kutsu. Hansang, apa yang disukai kata benda? Komputer. Oke. Kita lihat di sini ya. Anda hanya ingin di sini aja. Tadi saya bilang subjek wa kata benda ga hoshi desu. Hansang apa tadi sukanya? Komputer. Berarti Anda buat di sini komputer. Coba buat kalimatnya. Ya, watashi wa komputer ga hoshi desu. Apa artinya? Saya ingin komputer. Oke, Tiara Sang tadi apa kata benda yang Anda sukai? Atarashi kutsu. Oke. Coba buat kalimatnya di sini. Ya, watashi wa atarashi kutsu ga hoshi desu. Di sini aja diisi ya. Watashi wa atarashi kutsu ga hoshi desu. Betul, Sang? Watashi wa takusan okane ga hoshi desu. Oke, watashi wa takusan okane ga hoshi desu. Itu positif ya, bisa ya? Hoshi desu. Oke, kalau udah ada positif berarti ada negatif. Ingat ya, kalau hoshi itu sebagai hampir sama dengan kata sifat hoshi. Masih ingat perubahan kata sifat satu waktu di bab 8? Misalnya atsui, panas. Negatifnya atsu kunai desu. Satu lagi samui. Samu kunai desu. Sama perubahan kata sifat satu dengan penggunaan hoshi. Berarti di sini hoshi kita ubah menjadi
hoshi kunai desu. Ya, hoshi kunai desu. Okey, kembali tadi. Tiara-san, apa tadi kalimatmu? Atarashi kutsu. Watashi, ulang. Okey, buat negatifnya. Okey ya. Watashi wa atarashi kutsu ga hoshi kunai desu. Okey, Hansang tadi apa? Contoh kalimatmu? Ya, watashi wa komputer ga hoshi kunai desu. Yes. Okey ya, ada positif, ada negatif. Udah itu apa satu lagi? Kalau ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Apa interrogatif tadi di sini? Tadi kalau di sini tadi dibuat di sini okane. Oh. Watashi wa okane ga hoshi desu. Watashi wa okane ga hoshi kunai desu. Pertanyaannya apa di sini? Kalau ini yang mau ditanya, berarti pertanyaannya di sini. Nani. Di sini subjeknya berubah jadi? Jadi bisa di sini? Anata wa nani ga tambah di sini ka. Ya. Anata wa nani ga hoshi desu ka? Jawabnya watashi wa kuruma ga hoshi desu. Bisa buat pertanyaan? Coba Jason-san, coba lempar satu pertanyaan sama temannya. Sambil diskusi kita. Bebas. Jawab dulu. Kalau yang benar, hai gitu ya. Ulang ya. Kuat sikit. Okey. Nani ga hoshi desu ka? Watashi wa kuruma ga hoshi desu. Misal-sang. Coba tanya sebelahnya. Nia-sang, hai. Okey kue, suaranya agak kuat. Watashi wa okane ga hoshi desu. Di sini ya bisa ya. Jadi ada bisa positif, ada negatif, ada interrogatif. Okey, lihat di sini. Hoshi adalah kata sifat satu, objek untuk hoshi digunakan dengan kata bantu ga. Nanti biasa sini. Lihat di sini. Apa bacaannya ini? Ya, watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Inilah, ini sebagai kata bendanya tadi ya. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Saya ingin. Okey, nomor 2 apa bacanya Tiara-san? Okey, ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Jawabnya kuruma ga hoshi desu ya. Jason-san, sambang. Okey ya. Kodomo ga hoshi desu ka? Dia jawab sini, iye hoshi kunai desu. Tadi kita udah bahas itu ya, perubahan hoshi menjadi hoshi kunai desu. Ya. Jadi udah bisa ya. Tadi pertanyaannya ini putik positifnya, ini negatifnya, ini interrogatifnya. Kokomade wakarimasu ka? Sampai sini ngerti? Paham? Okey, kita lanjut sini Chichikimasu. Okey, lihat di sini tadi. Ya. Tadi yang saya buat di sini ini tadi kan subjek, baru sini kata benda ga hoshi desu. Sini. Watashi wa kuruma ga hoshi desu. Apa lagi kata tadi sini? Ini apa? Uchi. Berarti apa kabarnya? Hoshi desu. Sini apa ini? Tomodachi. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Ya, kalau negatifnya apa? Okey, watashi wa kuruma ga hoshi kunai desu. Sama dengan ini ya, perubahannya. Kalau interrogatifnya?
Okey, anata wa nani ga hoshi desu ka? Ya, watashi wa kuruma ga hoshi desu. Faham sampai di sini? Nasan wa karimasu ka? Ya. Nanti baru setelah ini nanti kita masuk ke bentuk ingin, ya. Udah paham ya? Udah paham, kita biar lanjut ke bentuk ingin dari kata kerja, ya. Oke, di sini ya. Cara perubahan, lihat kata kerja. Kata kerja misalnya apa kita buat? Ikimas. Pergi kan? Ikimas, kairimas, kimas. Kalau itu rumusnya, kita buat dulu misalnya apa? Iku. Iku berubah menjadi ikimas. Udah, masnya hilangkan, ganti tai. Des. Iku, ikimas, ikitai. Kalau kairimas, kairu, kairimas, kairitai. Kalau minum, apa minum? Nomu, nomimas, nomitai. Bisa cara perubahannya? Ya, dari bentuk kamus ke bentuk maskei. Maskei hilangkan masnya, rubah ke bentuk tai. Oke. Kita lihat di sini. Berarti ini pun sama rumusnya ya. Kalau di sini saya buat subjek wa, keterangan tempat baru di sini ikimas. Anda yang isi ini aja isi. Apa keterangan empatnya ya? Ikimas ganti di sini menjadi ikimas menjadi itai des. Oke, ya kita buat contoh satu. Watashi wa harapan ikitai des. Ganti sini nama tempat harapan. Watashi wa harapan ikitai des. Bisa? Rizky Sang, coba buat contoh. Apa kata kerja yang tahu? Apa kata kerjanya? Coba sebutkan satu. Watashi wa nihon ikitai desu. Nihon itu sebagai keterangan tempat. Boleh ya. Watashi wa nihon ikitai desu. Okey, Jasio Sang. Okey, watashi wa hamburger o tabetai desu. Boleh. Kalau hamburger berarti di sini objek ya. Tadi di sini kata tempat, berarti di sini sebagai objek, tapi di sini kata bantunya jadi o, bukan lagi ya. Watashi wa hamburger o tabetai desu. Bisa? Ya. Intinya kata kerja bentuk mas rubah menjadi bentuk tai. Okey, sama itu tadi sama, itu bentuk tai. Positif, negatifnya apa? Tadi jadi ikitai. Ikitai jadi sama perubahannya dengan perubahan ikita kunai des. Sama perubahannya ya. Kata sifat satu itu tai berarti ikimas pergi jadi ikitai, jadi bentuk perubahan sama dengan kata sifat. Ya. Watashi wa harapan ikitai des. Negatifnya jadi apa? Ikita kunai des. Watashi wa harapan ikita kunai des. Bisa paham perubahannya? Tiara Sang bisa buat contoh? Buat contoh? Yang positif dulu, baru negatifnya. Okey, watashi wa egao mitai desu. Artinya? Okey, saya ingin menonton film. Terus, kalau negatifnya? Ulangi. Shigaimasu. Mita. Tadi apa perubahannya?
mita watashi wa eiga o mitakunai desu. I desu ka? Wakarimasu ka? Perubahan dari positif ke negatif. Okey, masuk tadi ada positif, ada negatif. Interrogatifnya tambah ka ya. Silakan. Ikitai desu ka? Okey, kita lihat di sini. Kalau udah paham situ, lihat di sini. Nombor 4 ya. Sini apa? Watashi wa Okinawae ikitai desu. Sini Okinawa sebagai keterangan tempat ya. Watashi wa Okinawae ikitai desu. Saya pergi ke Okinawa. Nomor 5 apa bacaannya? Petrus-san. Watashi wa tempura o tabetai desu. Ya, watashi wa tempura o tabetai desu. Saya ingin makan tempura. Hansang, nomor 6, aku kubang. Okey. Kobe de nani o kaitai desu ka? Dia jawab kutsu o kaitai desu. Ingin membeli apa di Kobe? Atau di Kobe ingin membeli apa? Jadi ingin membeli sepatu. Lihat di sini ya, ini tadi bentuk ingin positifnya, sedangkan di sini udah interrogatifnya. Ini interrogatif ya. Okey, kalau bisa enggak ada pertanyaan, kita masuk ke, lihat di sini. Di sini ada gambar. Perhatikan sini ada gambar. Ini gambar apa ini? Nihong, Jepang ya. Ini gambar apa ini? Minum bir. Apa bahasa Jepang minum? Nomimasu. Nanti kita coba ke bentuk tai. Ini gambar apa ini? Mimas. Atau ini apa? Kembang api, hanabi. Gambar hanabi. Ini apa? Saka ya. Okey, di sini contohnya apa? Sukiyaki o tabetai desu. Apa artinya? Ingin makan sukiyaki. Atau boleh kita tambah di sini sebagai subjeknya. Watashi wa sukiyaki o tabetai desu. Okey, nomor 1 ya. Siapa bisa buat kalimatnya ni? Coba tunjuk tangan satu orang. Okey, Jason Sang. Kuat sikit. Nihong e ikitai desu atau watashi wa nihong e ikitai desu. Okey, ini nomor 2 apa? Petrus-san. Watashi wa biru o nomitai desu. Okey, watashi wa biru o nomitai desu. Okey, Rizky-san. Watashi wa sakao shitai desu ya. Kalau negatifnya apa? Watashi wa sakao shita kunai desu. Ini tadi kalau negatifnya ni apa? Watashi wa biru nomitai desu. Ya. Ini apa? Ada yang enggak mau pergi ke Jepang? Watashi wa apa? Saya tidak ingin pergi ke Jepang apa? Watashi wa watashi wa nihong ikitakunai desu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kira-kira di semua garimasu ka? Paham? Okey, kita masuk latihan sebentar ya. Lihat di sini, kita latihan sebentar sini. Okey. Nani o kaimasu ka jitensa? Dalam kurung jawapannya ya, yang dalam kurung jawapannya. Nani o kaitai desu ka jitensa o kaitai desu. Ya. Okey, hai, nomor 1. Siapa bisa? Tiara-san. Itsu Hokkaido ikimasu ka? Nigatsu ni ikitai desu. Boleh ya. Ya, tak usah boleh. Mau dipasang pun di sini. Nigatsu Hokkaido ikitai desu. Boleh. Jawapan singkat boleh. Nigatsu ikitai desu.
Okey, nomor 3, nomor 2. Tersikisang. Nanio naraimasu ka? Okey, ikebana o narai tai desu. Ya. Okey, nomor 3. Ujung. Hai. Dari ni Okey. Dari ni ganti sini ya, aimas ganti ya. Masnya ganti ya. Dari ni aitai desu ka? Ingin ketemu siapa? Ryoshin ni aitai desu. Ingat ya, kalau aimas selalu kata bantunya ni. Okey ya. Hai, nomor 4. Apa lagi? Hansang. Nanio? Ganti. Nanio tabetai? Okey, nanio tabetai desu. Hati-hati ya, kalau ada mo di belakangnya biasanya negatif, ya. Setiap ada mo biasanya negatif waktu di sini. Okey, nanio tabetai desu ka? Jawabnya nani mo tabeta kunai desu. Ya, sini jadi bukan di sini tahu sudah nani mo tabeta kunai desu. Hai, saigo. Donna hong o yomimasu ka? Ryoko no hong. Ya, donna hong o yomimasu ka? Kebensang. Donna hong o yomimasu ka? Okey, ryoko no hong o yomitai desu. Joju desu ne. Ya, minasang landang joju ni narimashita ne. Ada ingin yang membuat contoh lagi? Atau yang belum paham? Kira-kira paham? Penggunaan hushi dan bentuk tai. Kalau memang udah bisa, udah paham, kita lanjutkan akan minggu depan, ya, minggu depan. Tapi sebelum sampai minggu depan ini, tolong nanti di bab minggu depan kita belajar bab 14 tentang di bab 14 itu udah tentang masalah bentuk te kudasai sama te imas. Ya, tolong kosakatanya dibaca kian. Dan ini tolong kerjakan PR ya, tugas ya. Kita harus bawa projek tugasnya ya, tugas. Jadi kita setiap hari mengerjakan tugas. Ya, tolong tugasnya ini dikerjakan di rumah. Minggu depan baru kita periksa, kita periksa sama-sama ya. Ada mau pertanyaan lagi? Ya. Karena di Jepang itu ada sistem 2 ya. Ada pukusu, ada yosu. Pukusu itu diajari dulu baru Anda belajar. Kalau yosu Anda belajar dulu di rumah baru dibahas di kampus. Itulah orang Jepang. Biasanya lebih cepat Anda menangkap di kampus kalau udah Anda pelajari di rumah. Karena Anda udah paham, hanya tinggal yang belum tahu tinggal nanya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nanti ada dikasih ya. Oke, kalau enggak ada, kokoma de warimasu mata raisu. Minasang gambatte kudasai. Arigatou gozaimasu. Dengan adanya program sertifikasi dosen ini, kami dapat meningkatkan kemampuan dan dedikasi kami terhadap dunia pendidikan yang kami cintai dan kami tekuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.